at-ta'rif bitarbiyah haitsu wasalna au bahasna awalan an kalimat tarbiyah lugatan wa istilahan kadzalika kalimat tarbiyah fil Qur'anil Karim kadzalika bil mautu Allahu huwal murabbi. Anak mada apa itu ada adil mada atau hadil maqalah? Satu enggak? Udah saya kirim belum materinya? Udah, Ustaz. Udah. Udah. Udah punya ya? Kelas? Ada kirim belum ya? Belum ya kayaknya, Ustaz. Lama, Ustaz. Lama. Belum, Ustaz. Nah, Pak. Ya, lama-lama. Baik, anak sausir awalan ya. Hatta tasatiuna an taqra'u. Anak ursil di chat ya. Ustaz. Fotorikum. Komputer. Baik, laptop. Kelas. Anak A1 ya. Kiran tastati'una an taftahu al-madah awil maqal allati qad sana'tuha wa jama'tuha di PPT ya. Wal'an naftu ila dars. Saufa ulhir nasyasah. Ada holas ya kalimat tarbiyah fil ma'adin. Pada kalimat tarbiyah fi siman Quran. Asilah baina kalimat tarbiyah wa tasdiyah kadzalika kalimat tarbiyah wa riayah wa kalimat tarbiyah wa ta'dib ya. Ada aidon qad bahasna idan aidon Allah Ta'ala wal murabbi li ibadihi. Ini udah belum? Allah Ta'ala yang ayatnya Allah Subhanahu kalimatnya Allah Subhanahu wa murabbil gitu bukan, Ustaz? Naam. Allah Subhanahu wal murabbi khalqi kama yadul alaihi kalimat rabb. Ada ulas? Halas, Ustaz. Naam. Aqsamu tarbiyatillah lil makhluk. At-tarbiyal amah wa tarbiyal khasah. Kelas. Polos, Ustaz. Baik, al-anbiya'u alaihimussalam wa tarbiyah. Para nabi, putusan Allah dan tarbiyah. Al-wasifah allati a'taha Allah lil anbiya dia tarbiyah. Di antara tugas yang Allah berikan kepada para nabi adalah tarbiyah. Baik, yaqulu fi hadhihi al-maqalah al-anbiya'u alaihimussalam safwatul khalqi ikhtarahumullah ta'ala di adai amanah wa tablighi risalah wa tarbiyatin nas. Para nabi adalah pilihan, safwah pilihan. Safwatul khalqi makhluk pilihan. Ikhtarahumullah ta'ala Allah
pilih mereka di adail amanah untuk menunaikan amanah, wa tabligir risalah dan juga menyampaikan risalah, wa tarbiyatin nas dan juga untuk mentarbiyah, untuk mendidik manusia, mendidik umatnya. Fahum alaihi wassalam aksarunas hajatan litarbiyah. Karenanya, karena mereka bertugas mentarbiyah, maka mereka juga sangat membutuhkan tarbiyah. Jadi sebelum mereka mentarbiyah, maka mereka pun harus mengikuti tarbiyah Allah. Sebagaimana kalian kan nanti kelak pulang ya, ke daerah masing-masing mentarbiyah masyarakat. Nah, sekarang kalian sedang mempersiapkan diri untuk mentarbiyah diri. Dan alaikunna ya, an tanalu at-tarbiyah. Faidan antunna au nahnu al-an aksarun nas hajatan litarbiyah. Kita sangat butuh akan tarbiyah. Sama anal anbiya aksarun nas hajatan litarbiyah. Sebagaimana para nabi juga membutuhkan tarbiyah. Nazron lil mas'uliyah as-sakila alaihim. Kenapa? Karena memang al-mas'uliyah, tanggung jawab as-sakila yang berat atas mereka. Wallahu subhanahu rabbahum tarbiyatan khasatan. Karenanya Allah mentarbiyah mereka, ya, ini dari bahasa fi'il madhi ya, rabbahum. Allah mentarbiyah tarbiyatan khasatan. Secara khusus mentarbiyah mereka liyakunu ahlan lil hamlis saqil. Untuk menjadi ya, orang yang memiliki ahlan ya, kecakapan ya, atau kemampuan ya, mengemban amanah yang berat. Wahum bidaurihim hamilu amanatan tarbiyatan amanatan tarbiyatin nas wa islahihim. Lalu setelah itu mereka berperan mengemban amanah mentarbiyah manusia atau umat wa islahihim dan memperbaiki mereka. Wa min hadza qasamna aw min huna qasamna hadzal mabahas ila awalan tarbiyatullah subhanahu lil anbiya. Dari sini bisa kita ambil ya beberapa pembahasan ya dari tarbiyah al-anbiya atau tarbiyatullah lil anbiya. Awalan tarbiyatullah lil anbiya. Pertama adalah Allah mentarbiyah para nabi. Hada na'khudhu min qauli ta'ala fi surati Thaha. Awalan fi al-ayah as-saniyah asyarah qala ta'ala inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kira-kira tarbiyah di sini apa yang diambil? Apa yang Allah lakukan dalam tarbiyah Nabi Musa di sini? Ada ya akhwat ya man hafil dong. Muqaddas. Ini kan Allah berfirman, ini ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Apa kira-kira tarbiyahnya Allah kepada Musa? Muqaddas kan, Ustaz. Al-Muqaddas. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ada? Ya. Kepada Munakaman yuzid? Ada yang menambah atau ada yang memberikan opsi lain? sebentar. Fakhla'na 'alaik Ustaz. Ikan. Ya ini mada. Idan isyarah ila mada. Fakhla'na 'alaika. Isyarah ila hibut. Hizin nasofah kan. Menjaga kebersihan kan tarbiyah juga atau juga mengikuti dan mentaati perintah Allah. Ikhla'na 'alaika ya. Bonaka al-akhar majud. Dan
Mungkin nakhudhu min hadil ayat salah satu asya. Fal awal fi muqaddimah ini ana rabbuka. Karena kalimat Rabb itu kan Allah yang mentarbiyah. Ya. Akulah yang mentarbiyahmu istilahnya. Akulah Tuhanmu, akulah yang membimbingmu, akulah yang mendidikmu. Artinya Allah ingin menyatakan bahwa dirinya yang memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memberikan perintah atau juga bimbingan kepada Musa. Ana rabbuka, akulah murabbimu. Istilahnya kan gitu ya. Akulah murabbimu. Lalu lakukanlah fakhla'na 'alaika. Taati dengan menjaga kebersihan, ya. Lepaslah sendalmu. Nah, ini kan sesungguhnya Islam ada di Nabi Musa. Islam juga ada di Nabi Isa, ya kan? Dengan menjaga kebersihan. Kalau sekarang kan orang masuk ya tempat ibadah yang lain itu pakai sepatu ya, ya pakai sendal. Kalau kita ya, di masjid-masjid tidak boleh pakai sendal kan, dilepas. Inilah ajaran yang sejak dahulu ada ya, ikhla'na 'alaika. Lalu yang ketiga adalah innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Anda sedang berada di tempat yang suci. Nah, ini kan juga mentarbiyah bahwa di saat berada di tempat yang mulia, tempat yang suci, maka gunakanlah untuk beribadah, gunakanlah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadihi ya. Hadhi tarbiyah. Tsumma qala ta'ala fil ayah al-wahidah wal arba'in min suratin mutasawiyah ya surat Thaha wastona'tuka linafsi, dan akulah yang memberikan kepadamu tugas ya. Linafsi dari diriku. Ini terbiasa adalah bahwa kembali kepada ana rabbuka. Allah lah yang memberikan perintah kepada Nabi. Yaqulu Syekhul Mufassirin Al-Imam At-Tabari fi makna hadil ayat. Ai nahnu na'rif ya min hadil kalimah anna Syekhul Mufassirin huwa Imam Tabari. Dimana di annahu ya, awwaluman fassara Al-Qur'an kamilatan. Karena beliaulah yang pertama, orang pertama yang menafsirkan Al-Qur'an secara sempurna. Ya sebenarnya sebelumnya ada tapi tidak lengkap gitu kan. Tidak lengkap. Nah, Imam Tabari ini adalah mufassir pertama karena beliau juga di abad kedua Hijriah ya. Jadi beliau ya yang lengkap dalam menafsir Al-Qur'an ya. Lalu diikuti oleh para ulama lain di antaranya Ibnu Katsir. Faqala an'amtu 'alaika ya Musa hadhihi ni'am wa manantu 'alaika hadhihi minan. Ikhtiba'an minni laka wa ikhtiyaran bi risalati wal balagh anni wal qiyam bi amri wa nahyi. Aku berikan nikmat kepadamu wahai Musa dengan berbagai nikmat dan aku anugerahkan manantu 'alaika hadhihi minan. Aku anugerahkan juga berbagai macam anugerah ijtibaan ya bukan ijtibaan minni sebagai pilihan dariku untukmu wakhtiyar risalati dan juga pilihan untuk risalahku wal balagh anni dan untuk menyampaikan akanku wal qiyam bi amri wa nahyi lalu melaksanakan perintah dan juga larangan-larangan. Hada awalu syai'in ya anti suati Musa. Ya sebenarnya ini sekedar sampel ya. Sampel dari Allah tentang Musa. Ya sebenarnya para nabi yang lainnya juga mendapatkan tarbiyah. Nah ini sebagai bekal ya Nabi Musa dan juga para nabi sebelumnya bahwa mereka dibekali dengan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sanian tarbiyatul anbiya alaihissalam li aqwamihim. Lalu nanti mereka menurunkan setelah mereka mendapatkan tarbiyah dari Allah, maka mereka mentarbiyah kaumnya masing-masing. Yaqulu ad-Doktor Ahmad Abu Zaid, haula muhimmatil anbiya alaihi wassalam fil hayati wa kaifiyati tarbiyatihim li aqwamihim.
Dr. Ahmad Abu Zaid ya, berkata tentang atau seputar tugas ya, haula muhimmah, seputar tugas al-anbiya fil hayati, dalam kehidupan mereka, wa kaifiyati tarbiyatihim, dan bagaimana mereka mentarbiyah kaum masing-masing ya. Qala qamat da'watul anbiya'an alaihimussalam ala takwinil insan. Dakwah para nabi itu dilakukan dalam rangka takwin, pembentukan, membentuk manusia alladzi yuwahhidullah, yang nanti mereka mengesahkan Allah, wa yuraqubuhu fi sirrihi wa alaniyatihi, yang Allah nantiasa mengawasi mereka baik dalam rahasia maupun terang-terangan, wa yusari'u lahum fil khairat, dan juga mereka bersegera dalam berbuat baik. Bidzalika tabda'u bi gharsi kalimatil iman fin nafsi. Oleh karena itu, pertama kali tarbiyah yang dilakukan oleh para nabi adalah yuk bigorsi, menanamkan ya, menumbuhkan kalimat iman fil nafsi, di dalam jiwa mereka. Wa ta'malu bi wasa'in syatta ala tarsikhiha, dan juga terus ya melakukan dengan berbagai sarana ya, berbagai macam ya perangkat untuk tarsikhiha, untuk memurnikannya, senantiasa bagaimana caranya tetap murni atau tetap bersih ya dari berbagai kesyirikan. Wa tasbit juzuriha fil qalbi, bahkan mengokohkan akarnya, di dalam hati mereka. Jadi iman itu seperti pohon ya. Ada kama qala Allah ta'ala fi surati Ibrahim kan. Ya, mantarik al-ayat alati yaqulu ta'ala fi surati Ibrahim an sajarah al-iman kan. Doroballahu masalan kalimatan thayyibatan Syajar thayyibatin asluha asluha sabitu wa far'uha fis sama. asluha fil ardi ya. Fis sama Asluha fis sama atau faruha. wa far'uha Asluha sabitun. itu wa far'uha Wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha ini bi rabbiha. Jadi kan? Itu Allah katakan bahwa iman itu seperti pohon ya, yang akarnya menghujam ke bawah, nanti cabang-cabangnya itu menjulang ke atas. Nah, akarnya itulah iman. Ya. Nah, harus kokoh di bawah. Semakin tinggi ya pohon itu, maka akarnya juga semakin menghujam ke bawah. Makanya ada pohon tinggi itu tegar dia, walaupun begitu banyak apa terjangan atau juga angin yang kencang, dia tidak roboh. Kenapa? Karena akarnya juga kokoh. Nah, begitu juga seorang mukmin ya. Kalau akarnya kokoh, walaupun diterjang ujian, cobaan, malapetaka, berbagai macam kesedihan, dia akan tetap kokoh. Nah, inilah yang diinginkan. Tasbitu juzuriha fil qalbi. Tarbiyah itu adalah bagaimana menguatkan akar iman di dalam hati. Di anal imana idza taghalghala fil qalbi kana quwwatun zatiyatun tadfa'u insan ila suluk al-qawim. Karena kalau iman sudah menghujam ya, tugol gilu fil qalb. Kalau sudah menghujam dalam hati, maka akan menjadi kekuatan. Karena quwwatun zatiyah, akan menjadi kekuatan internal atau kekuatan spiritual yang baik. Tadfa'u insan ila suluk, akan memotivasi manusia pada asluk al-qawim, perilaku yang lurus. Wa tahalli bil akhlak al-hamidah, bahkan juga ya, terhias dirinya dengan akhlak yang mulia atau yang terpuji. Wal istiqomah ala thoriqis shalah, lalu dia tetap istiqomah dalam jalan kebaikan. Inilah yang diinginkan oleh Allah ya, dan diberikan kepada para nabi untuk mentarbiyah umatnya ya. Pertama kali apa? Gorsi kalimatil iman, menumbuhkan, menanamkan kalimat iman fin nafsi. Lalu nanti
ya dengan amal-amal soleh tentunya kan. Ya, ta'malu biwasal dicatat ala suluk al-qawim wa tahali bil akhlaq al-hamidah wal istiqomah ala tariki sholahan. Inna tarbiyatal anbiya wa da'watuhum kama zakara Syekh Tuwaijiri fi Mukhtasar Fiqhil Islami istamarat ala arba'ati umur. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan ya, menurut seorang ulama namanya At-Tuwaijiri. Beliau mengatakan bahwa tarbiyah Nabi kepada umatnya itu ada 4 perkara. Arba'ati umur. Pada 4 aspek lagi kan. Al-awwal tahsilul iman. Ada. Suaranya ditutup dulu ya. Akhilu saud. Al-awwal mada tahsilul iman. Jadi bagaimana caranya Nabi mengajak umatnya untuk memiliki iman atau mencapai keimanan yang baik kan? Tahsil, mencapai keimanan. Tsumma hifdzul iman, kemudian bagaimana caranya memeliharanya, menjaganya kan? Ya tentunya dengan cara menjaga apa? Beribadah kepada Allah, beramal soleh kan gitu. Tsummal istifadah, kemudian bagaimana caranya memanfaatkan iman itu. Kalau tadi kan dalam pohon itu kan apa? Asluha ya wa faruha fis sama kan. Itu kan akarnya ke bawah lalu faruha. Nah, faruha ini istifadah. Bagaimana cabang-cabangnya itu nanti naik ke atas, dia menghasilkan buah, menghasilkan daun. Ada pohon yang ada buahnya, lalu buahnya dimakan oleh manusia kan, atau binatang. Ada buah tanpa pohon tapi rindang. Buah tanpa buah maksudnya. Pohon tanpa buah itu akhirnya ada tapi punya daun, daunnya rindang, sehingga untuk berteduh, gitu kan. Atau daunnya digunakan untuk ya, berbagai macam ya kebutuhan. Ya, misalkan pohon pisang ada yang digunakan untuk membungkus ya. Dan yang lain. Wa nasrul iman yang terakhir. Ya, yang keempat adalah nasrul iman, bagaimana menyebarkan keimanan atau mengajak masyarakat yang lain untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadihi ya tarbiyatul anbiya ya. Apakah tarbiyatullah lil anbiya wa tarbiyatul anbiya alaihi salam li aqwamihim. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Nah, nantakil ila majalah tarbiyah. Apa saja majalah? Apa itu majalah? Dimensi. Apa saja dimensi tarbiyah yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Fal awal nahnu na'rif ya, gunaka arba'atu majalat. Sebenarnya ada 4 dimensi ya dalam tarbiyah itu. Fal awal tarbiyah al-imaniyah, bagaimana Allah memerintahkan atau juga mengarahkan manusia untuk memiliki keimanan. Tarbiyah ini yang paling pokok ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi kan. Rasul iman tadi. At-tarbiyah al-imaniyah. Semasanian at-tarbiyah al-akhlaqiyah. Bagaimana juga ya dalam tarbiyah itu mengarah kepada akhlak. Akhlak yang artinya menghasilkan 3 aspek ya. Dalam akhlak itu nanti bahasa ada tahali, ada takholi, ada tajalli. Kalau tahali itu kan mengisi pribadi-pribadi dengan akhlak yang mulia. Nah, takholinya adalah mengosongkan atau menghilangkan ya dari akhlak-akhlak tercela. Nah, tajalli adalah bagaimana mengaplikasikan, menampakkan bahwa dirinya memang beriman dan berakhlak mulia. Tsumma salisan min majalis tarbiyah huwa auhiya tarbiyah al-aqliyah. Nah, jadi tidak juga hanya sekedar iman dan akhlak, tapi juga Allah memperhatikan akan adanya tarbiyah aqliyah, akal, ya, pemikiran, atau juga ideologi. Nah, ini tarbiyah aqliyah juga sangat
ya besar perannya ya dalam memiliki atau memberikan ilmu pengetahuan. Tsumma akhiran at-tarbiyah al-badaniyah. Tarbiyah badaniyah yaitu agar seseorang punya tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Nah, semua ini saling berkaitan, ya, saling ya seperti rantai ya, tidak bisa terputus salah satunya. Kalau mungkin ada, ya berarti mengurangi, apalagi sampai tidak adanya iman. Baik, saufa mada nasrah wahidan ya. At-tarbiyah al-imaniyah. Mahiyat tarbiyah imaniyah, yuqsadu bi tarbiyah imaniyah rabtul muslim mundu nu'amati al-farihi bi usul iman wa arkanihi wa tarsifiha fi khuwariji nafsihi. Yang dimaksud dengan tarbiyah iman adalah rabtul muslim, mengikat mengikat seorang muslim mundu nu'amati al-farihi, sejak awal atau sejak dini. Sejak awal dia dilahirkan itu kan sudah ditarbiyah imannya. Bahkan sampai saat masih dalam rahim ibunya kan juga Allah sudah menanyakan ya kepada ya manusia. Ya, alastu birabbikum qalu bala wa rabbuna ya. Qalu bala ya kan. Jadi ketika Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Maka mereka menjawab, "Iya, benar." Ya. Kaulah Tuhanku. Jadi sejak dini ya, diusul iman dengan dasar-dasar keimanan, warkani rukun-rukunnya, watarsihi memurnikannya, fi khuwariji nafsi di dalam lubuk hatinya atau jiwanya, ibtidaan biwujudillah wa sifatihi. Diawali dengan meyakini adanya Allah dan sifat-sifat Allah. Mururan lalu berjalan di azamati kalamillah. Lalu berjalan dengan mengakui keagungan kalam Allah wa ijazihi dan kemujizatannya wa bayanihi di sunnah al-musyarrafah. Ya. Dan juga penjelasan dengan sunnah yang mulia. Nah, ini yang awalannya ibtidaan ya, ibtidaan ya diawali dengan merasakan adanya keberadaan Allah, lalu juga ya berjalan dengan ya melihat keagungan Allah terutama dalam Al-Qur'an ya kalamullah wa ijaz wa intihaan bil i'tiyad ala tatbiqi arkan Islam. Nah, berujung ya berakhir itu kan bil i'tiyad i'tiyad itu ya membiasakan ya membiasakan untuk menerapkan arkan Islam. Wa tumassilu mabadi syariah al-gharra hatta tatasama ruhahu ilal ufuqil a'la bi imanin shadiq wa yaqinin laisa ba'dahu kufrun. Nah, ini tumassilu ya. Tumassilu di ditamsilkan atau diperlihatkan lah ya, diperlihatkan mabadi syariah. Ya, prinsip-prinsip syariah al-gharra yang sangat agung hatta tatasama ruhahu sampai menyatulah ruhnya ilal ufuqil ala ya, atau sampai naik lah ya tatasama itu naik ruhnya ke ufuqil ala tempat yang paling tinggi yaitu di saat Allah mengambil nyawanya ya, atau mengakhiri hidupnya ya dengan iman yang shadiq dengan memiliki keimanan yang benar atau yang sejati wa yakinin laisa ba'da kufur keyakinan yang tidak ada kekufuran setelahnya. Hai qala ta'ala faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadhihi Waqad istahdama Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Al-Karim asalin iddah liqarsil hadal iman fi nafsi. Nah, di dalam tarbiyah imannya ini dalam Al-Qur'an itu ada beberapa cara, beberapa rangkaian ya, asalin ya, retorika atau cara ya untuk bisa menumbuhkan iman atau dalam tarbiyah iman ini. Fal awal al-asalib al-binaiyah. Bagaimana caranya? Pertama dengan membangun ya. Membangun iman ya. Menumbuhkan keimanan itu kan
yakni binazar fil afaq wal anfus, tilawatul ayatil Quran wa tadabbur ma'anihi, kan? Yaitu bagaimana caranya asalib banaiyah ini itu tumbuh dan juga bisa terjadi di dalam diri manusia, ya, dengan melihat afaq wal anfus, melihat berbagai keindahan-keindahan alam semesta dan jiwa. Dan juga dengan tilawatu ayatil Quran, membaca ayat-ayat Quran. Wa tadabbur ma'anihi, mentadaburi maknanya. Wa ma'rifatu asma'illah wa sifatin, wa sifatihi, dan juga mengenal nama Allah dan sifat Allah. Al-ibadah al-mutamasilah fi ittiba'il awamir wa tinabi nawahi at-tafakkur fil maut. Begitu juga dengan beribadah, mengikuti perintah, menjauhi larangan, dan tafakur tentang kematian. Nah, ini adalah cara untuk membangun keimanan, ya. Membangun keimanan seperti itu, ya. Jadi tilawah Quran itu adalah cara juga untuk membangun keimanan, ya. Mengenal asma Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu juga bagian daripada menumbuhkan keimanan. Sanian al-asalib al-wiqaiyah. Nah, ini adalah retorika atau cara preventif, melakukan tindakan preventif, ya. Melindungi, ya, yakni kita masuk di kitab sunnah. Caranya adalah dengan mengajak, ya, umat untuk kita berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, dan juga bertakwa wal amal asolih wat tahalli bis sabri. Ini tindakan preventifnya, ya. Lalu yang terakhir adalah al-asalib ilajiyah. Jadi ini rangkaian runut, ya. Pertama kan menumbuhkan. Kalau misalkan sudah tumbuh, bagaimana caranya dijaga, dipelihara? Melakukan tindakan preventif penjagaan, yaitu dengan termasuk, ya. Kalaupun mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, ya manusia kan banyak salah, ya. Al-insan makhluk khata' wa nisyan, ya. Mungkin ada keliru, ada hal-hal yang tidak, ya, berkenan Allah tapi dilakukan, ya. Maka ada tindakan yang ketiga, caranya apa? Al-asalib al-ilajiyah. Jadi memberikan pengobatan atau juga memberikan apa namanya solusi, ya. Ya ini bertaubat istighfar, dengan mengarahkan mereka untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar. Hadihi al-asalib as-salasa fi at-tarbiyah al-imaniyah. Itu menantaki ilasani tarbiyah al-akhlaqiyah. Mahiyat tarbiyah al-akhlaqiyah hiya tansyiatul fardi al-mabadi al-khuluqiyah wal fadail al-sufiyah wal wihdaniyah allati tuwajjul fard min waqti tamyizihi. Jadi tarbiyah akhlaqiyah maksudnya adalah tansyiah, menumbuhkan setiap individu al-mabadi al-khuluqiyah, prinsip-prinsip akhlak, ya. Wal fadail as-sulukiyah, dan juga, ya, keutamaan perilaku, wal wijdaniyah, dan juga wijdan itu panca indera, ya. Panca indera alati tuwajihu al-fard, yang selalu, ya, dihadapi oleh seseorang, setiap manusia, min waqti tamyizi, pada masa hidupnya. Hatta ya'tada sholah, ya, wa tarsukha fi nafsi al-qiyam. Sehingga nanti ada juga masalahnya dalam dirinya itu pembiasaan. Hatta ya'tada, sampai terbiasa. Terbiasa berbuat baik, ya, terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang disenangi atau disukai oleh orang, ya, karena sesuai dengan syariat, atau tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ya. Watar sahu fi nafsi afian, ya, murni dalam diri itu nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang mulia. Fatakul dafi anahu ila kulli fadilatin wa aunan lahu ala kamali dinihi. Hingga terjadilah dafi'an sebagai tameng, ya, tameng baginya, bagi dafi'an juga bisa diartikan dengan motivasi, ya, bagian dari pendorong, ya, pendorong baginya ila kulli fadilatin, dari berbagai masalah kemuliaan atau kebaikan-kebaikan, wa aunan lahu, dan memberikan bantuan baginya
ala kamal dinihi, menyempurnakan agamanya, wa muru'atihi, ya kehormatannya, wa syakhsiyatihi, kepribadiannya. Di antaranya ya, wa minha birrul walidain. Di antaranya dalam tarbiyah akhlak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, wa ihtiramuhu, menghormati mereka, wal ilzamul adab fit ta'amul, komitmen dengan adab dan etika berinteraksi, ma'al ghair, dengan orang lain, ibtidaan bil usra, diawali dengan keluarga, wa intihahan bi mukhtalifil muassasat al-ijtimaiyah. Lalu diakhiri atau pada puncaknya adalah senantiasa berbuat baik kepada seluruh masyarakat, ya, atau lembaga-lembaga sosial, ya. Nah ini wal muta'amil Al-Qur'anil Karim yara yutuhin pada ihtimam bitarbiyatil khuluqiyya lil insan wa tawjihi nahwal khair. Kalau kita renungkan ya dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali tentang akhlak, ya. Sangat gamblang, sangat jelas perhatian Al-Quran terhadap tarbiyah khuluqiyah ini untuk bisa menjadi hamba atau manusia yang baik. Wa ma fiha min tawjihat khairi syahidin ala ma naqul. Di antaranya ada sebaik-baik yaitu dalam surat Al-Mu'minun, ya. Itu dari ayat 1 sampai ayat 7 kan, itu kan tentang pribadi-pribadi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam diri orang beriman, ya. Misalkan qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang beriman alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang senantiasa saat melaksanakan sholat dengan penuh khusyuan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka juga senantiasa, ya, menjauhkan diri dari lagu, ya, lagi senda gurau atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Walladzina hum bizakati fa'ilun. Mereka senantiasa melaksanakan perintah membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan mereka sesuai kepada keluarga, pada istri, paman, adil. Nah, ini adalah asaniyah, ya, hadhihi asaniyah min tarbiyah, ya, wa hiya tarbiyah al-akhlaqiyah, majalat tarbiyah. Tsumma asalis majalut tarbiyah wa hiya at-tarbiyah al-aqliyah. Al-uqul qabilatun lin-nama wa tatau wa irtiqo. Ya, kita tahu ya bahwa akal itu senantiasa menghadapi atau juga mengikuti adanya nama pertumbuhan, wa tatawur perkembangan, wal irtiqo peningkatan, ya. Ya kayak nahnu qad mada qad tanawalna hadhihi al-asya' min at-tarbiyah aqliyah, kan. Ya, yang diartikan dengan nama tatawur irtiqo, ya. Dulu di saat kita masih kecil, ya, tidak tahu apa-apa kan, masih bergantung pada orang tua. Akhirnya mulai beranjak, mulai tahu sedikit-sedikit, ya, mana panas, mana dingin, mana api, mana bukan api, mana, ya, asin, mana manis, gitu kan, dan berbagai macam, ya. Ini namanya irtiqo, ya, peningkatan, ya. Adanya pertumbuhan, perkembangan dan peningkatan. Hasbat istikdamiha fi majalil muqaddar laha. Sesuai dengan penggunaan, ya, yang dibutuhkan. Wal irtiqo biha takunu. Nah, sekarang bagaimana caranya meningkatkan? Nah, sekarang kita sadar kan, di era kita sekarang atau kalian sekarang kan ada namanya disebut dengan generasi apa? Generasi Z, ya, atau milenial. Z. Mana Siti? Gen Z, Ustaz. Gen Z sekarang atau gen apa? Gen Alpha? Udah ada Alpha, Ustaz. Alpha. Alpha Ya. ada. Enggak ada alfa. Sekarang kalian Z atau Alpha? Z, Ustaz. Z, ya. Kalau Alpha itu kan yang sering ke warung Alpha, ya. Kalau Z enggak lah, ya. Ya, jadi gitu kan. Nah, tentunya sekarang kita merasakan adanya pertumbuhan akal, ya, kan, atau peningkatan akal, kan. Sekarang apalagi dengan adanya AI, kan, ya, kecerdasan buatan itu kan, apapun yang kita sampaikan ke dia selalu dijawab, ya, kan. Ini kan kecerdasan juga. Nah, ini adalah bagaimana caranya irtiqo ini, peningkatan ini dilakukan dengan tadribiha, membiasakan atau juga membinanya ala mumarrafati al-amaliyat al-aqliyah. Ya, bagaimana caranya akal itu digembleng atau juga dibina untuk selalu melakukan proses-proses akal
baik minta fakurin, ya, berpikir, tadabur, ta'amul, kan, mentadabur atau merenung, ya, dari karena jitu anal kasih dan ayat Al-Qur'annya tas tumu biqauli ta'ala ta'qilun tatafakkarun. Ya. Seringkali ya kalian baca Al-Quran itu diawali dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Ya. Ini adalah agar manusia senantiasa menggunakan akalnya. Jangan sampai ya akalnya itu terus orisinil. Maksudnya kalau orisinil itu nggak dipakai-pakai kan, tapi tetap digunakan dan berusaha untuk meningkatkan. Wa fi amaliyati tarbiyatil akli ittabal Qur'an al-Karim asalat tarbiyah iddah. Nah, kalau dalam tarbiyah akal ini ada paling tidak 4 proses ya yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, 4 proses untuk bisa membina akal manusia. Pertama adalah tarbiyatul akli bil ilmi wal ma'rifah, yaitu dengan memberikan tarbiyah akal berupa ilmu wal ma'rifah, ilmu dan pengetahuan. Ya. Asalnya tarbiyatul amaliyat al-aqliyah, membina agar akal itu tetap bekerja, akal itu difungsikan. Ya. Jadi akal itu jangan disimpan di dalam kulkas. Ya. Ya, akal itu jangan disimpan di dalam lemari. Akal itu harus dipakai. Nah, karenanya kan saya meminta kepada kalian untuk menulis jurnal, gitu kan, atau makalah, gitu kan. Nah, ini dalam rangka akal kita pakai. Ya, nah sekarang juga tentunya memahami ayat Al-Quran melalui pelajaran-pelajaran, ya, di antaranya adalah apa, pelajaran tafsir maudhu'i di ayat tarbiyah. Itu masalah nisan tarbiyah laki wa tazkiyatihi bil qiyam wal mubadi wal islam al-islamiyah. Jadi juga akal juga tetap dijaga agar senantiasa bersih. Karena ada juga akal itu yang kotor, ya. Ya kan seringkali kita dengar ya otakmu kotor, ya kan. Kalau kotor kotor ubin atau kotor lantai bisa disapu, ya. Nah, bagaimana kalau akalnya kotor? Nah, ini caranya adalah dengan al-qiyam wal mabani al-islamiyah, ya, ditumbuhkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam agar senantiasa bersih, tidak terkontaminasi, terkena polusi, ya. Itu malah akhir tarbiyatul akli min khilali ala qatil insan billahi wal qaul wal haya. Bagaimana akal juga dibina untuk senantiasa bahwa manusia itu punya hubungan antara Allah, kehidupan, dan alam. Kita ini tidak hidup sendirian. Kita ini hidup sangat bergantung. Bergantung kepada Allah, bergantung pada alam. Ya kan? Jangan sampai alam kita eksploitasi, lalu tidak kita jaga, akhirnya alam ya berantakan. Ya. Nah ini ya, hadihi min at-tarbiyah al-aqliyah. Baik, itu masa lisan at-tarbiyah yang keempat ya. Keempat atau ketiga nih? 4 Ustaz. 4 Ustaz. Akhlak, akal, iya 4 ya. At-tarbiyah al-badaniyah, kita juga harus senantiasa memperhatikan anggota tubuh kita. Wal maksud di tarbiyah al-jismiyah adalah an-tarbiyah allati tahtam bibina'i wa tanmiyatil janib al-jismi, yaitu tarbiyah yang memperhatikan bagaimana membangun dan juga menumbuhkan visi anggota tubuh dan badan. Wa kaifiyati tafa'ulihi al-ijabi. Bagaimana juga tafaul ya, berinteraksi yang positif ma'al dengan orang lain dan jawab ukhra. Dari sisi lain, lisaksi lisaniyah, bahwa manusia juga punya ya kebutuhan dalam menjaga anggota tubuh. Nah, sekarang sama-sama bagaimana caranya? Tentunya yang saling menyakiti, ya, ya salinglah untuk memiliki aktivitas yang positif, ya. Diadai wasaiti ya agar mereka masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dalam hidup. Wa tahqiqi taqayyub al-lazim, dan mewujudkan ya takayub itu apa namanya, ya interaksi lah ya, interaksi yang lazim ma'ama yuhitu biha, yang berat dengan orang ya, dengan apa yang ada di sekitarnya.
Ya kan kita harus takayub ya, bagaimana berinteraksi dengan baik. Misalkan min kainat, alam semesta, wa mukawwanat ukhra, dan perangkat-perangkat lain wifqa manhajillah subhanahu, sesuai dengan manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ya, tentunya inilah yang Allah inginkan agar manusia sadar ya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Wa sawwarahu fi ahsani suratin. Bahkan juga merangkainya dengan rangkaian yang terbaik. Berbeda dengan alam yang lain. Ya, kalian bisa melihat misalkan binatang ya. Kan nggak ada mereka apa kalau dari sejak Nabi Adam sampai sekarang meningkat ya. Nggak ada, sama semua. Ya. Nggak pernah kita lihat ya kan sapi pakai baju yang necis ya. Ya. Karena pertumbuhannya nggak ada. Sejak dulu sampai sekarang ya begitu. Nggak pernah kita lihat ya kerbau atau sapi makan daging ya. Dia hanya makan ya tumbuh-tumbuhan ya, rumput ya. Nah begitulah ya. Semuanya walaupun mungkin ada yang berpakaian itu kan karena manusia yang makaiin ya. Ya kan ada kucing kan dipakaikan ya, bukan dia sendiri yang pakai. Dan kucing itu dipakaikan oleh pemiliknya atau juga anjing ya, atau binatang-binatang yang memang dibuat untuk lomba kan. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia anggota tubuh yang paling sempurna, paling baik daripada yang lain. Bahkan wa khalaqahu fasawwahu fa'adalahu. Allah ciptakan lalu Allah sempurnakan dan juga Allah berikan kepadanya ya keseimbangan, fa'adalahu. Wa ja'alahu sam'a wal basara wal fu'ada. Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kullu dzalika liyadullana ala ahmiyatil badan wal jism lil insan. Nah, ini semua menunjukkan atau memberikan kepada kita informasi bahwa penting, sangat penting untuk memperhatikan anggota badan, anggota tubuh bagi manusia. Yaqulu al-'allama as-Sa'di fi tafsir qouli ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikianlah yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di ya dalam tafsirnya tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dengan sempurna ya, dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, di sini ya tadi saya sebutkan ya, saya katakan di sini ada namanya ja'alalahu sam'a wal absara wal fu'ada. Kenapa Allah diawali dengan sam'un? Ini mengikuti ayat ya. Ayat kan kadang kita temukan kalimatnya adalah wajah al-sam'a wal basara wal fu'ad. Kenapa diawali as-sam'u? Bukan al-basar, bukan al-fu'ad. Man tujib? Ada yang bisa jawab? Ya, Karena tarbiyah pertama dari pendengaran. apa? Apa tidak? Karena tarbiyah pertama dari pendengaran. Ya, karena memang anggota tubuh yang pertama kali berfungsi itu ya pendengaran ya, bukan mata, bukan hati. Masing-masing memang nanti berfungsi sesuai dengan kehidupan ya. Tapi yang pertama adalah sangkun. Karenanya kan disunahkan ketika anak baru lahir itu diazankan ya, bukan diperlihatkan ya. Bukan diperlihatkan ini bapakmu, ini ibumu dan ini kakekmu, enggak. Tapi diperlihatkan ya. Apalagi sampai diperlihatkan 100.000, ini 50.000 warnanya biru kan. Ya. Nggak mungkin kan ya. Dan lain-lain ya. Nah ini. Baik ya. Kalian rasakan jadi ada ya waktu ya. Hal ini soalin qoblaan nantakil ila mau Ustaz, apa? apa? Ini berarti slide-nya harus di print ya, Ustaz? Ya kalau mau di print nanti biar coret. Nah, Ustaz. Silakan aja di print ya. Ustaz. Ada yang lain?
Baik, nanti adalah maudu akhar minat tarbiyah wa huwa khasa'isut tarbiyah fil Qur'an. Karakteristik tarbiyah dalam Al-Qur'an. Apa karakteristiknya? Paling tidak ada 5 ya. Hunaka khamsatu au khamsu khasa'is. Khamsu khasa'is tarbiyah fil Qur'an Karim. Ada 5 karakter tarbiyah dalam Al-Qur'an. Al-awwal ar-rabbaniyah. Bahwa tarbiyah Islam atau tarbiyah dalam Al-Qur'an itu ya karakternya pertama adalah rabbaniyah. Tanian at-tadarruj. Tadarruj itu berarti bertahap ya, gradual. Suma asalis asyumul wa takamul. Apa itu samul apa sempurna dan mencakup berbagai dimensi ya. Suma al-waqi'ah, al-waqi'iyah. Al-waqi'ah itu artinya realistis. Realistis, tidak apa sekedar doktrin atau tidak khayalan ya. Suma al-wasatiyah, bahwa konsep tarbiyah itu adalah moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, dia berada di tengah-tengah. Ya, dia tidak keras ke kanan atau keras ke kiri. Bahwa Islam itu berada di al-wasatiyah, di tengah-tengah, mabaina al-yamin wa shimal. Ustaz Afwan atau Darus tadi apa Ustaz? Apa? Yang nomor 2 Ustaz atau Darus. Itu gradual, bertahap. Ar-Rabbaniyah, Ustaz. Rabbaniyah itu ya apa ketuhanan. Ya, dia itu mengajar bagaimana mengenal Allah ya, bagaimana memiliki kedekatan dengan Allah. Ar-Rabbaniyah. Baik, tanam si ya asyarah wahidah. Wal awal min khasiswati at-tarbiyah wa hiya ar-rabbaniyah. Karakter tarbiyah dalam Al-Qur'an itu diantaranya adalah ar-rabbaniyah. Ma huwa yuradu bir-rabbaniyah, apa yang dimaksud dengan rabbaniyah di sini? Maksudnya adalah rabbaniyatul ghayah wal wijhah. Jadi maksud rabbaniyah tarbiyah itu adalah buat tarbiyah itu arahnya adalah memiliki tujuan yang jelas, orientasi yang jelas. Al-ghayah tujuan, al-wijhah orientasi. Bahwa manusia itu orientasinya adalah Allah. Tujuannya pun Allah. Tidak pada yang lain. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memiliki interaksi, hubungan yang erat. Idan tarbiyah al-Qur'aniyah rabbaniyatun fi ghayatiha tahdufu ila tarbiyatil insan al-muslim alladhi yuhsinu silatahu bi rabbih. Kan? Jadi tarbiyah Qur'aniyah itu adalah rabbaniyah. Maksudnya adalah dalam tujuan, dia bertujuan tahdufu, memiliki misi untuk membina manusia muslim agar memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhannya. Sehingga dengan itu faya'ishu fi sa'adatin wa ridha tamin. Maka dengan itulah akhirnya dia bisa hidup berbahagia, mendapatkan ridho yang sempurna. Yub'iduhu anis-sira'at an-nafsi wal fikriyah. Bahkan juga bisa menjauhkan dirinya dari berbagai ya pertikaian atau juga hambatan-hambatan ya, asyiroat, hambatan-hambatan nafsiyah dan fikriyah, baik jiwa maupun ideologi. Wa ya'malu di dunia ka'annahu ya'ishu abada wa ya'malu di akhirat ka'annahu yamutu ghadan. Hingga dia berbuat untuk dunianya seakan-akan dia hidup selamanya dan berbuat untuk akhirat seakan-akan besok sudah meninggal ya. Ada ma'isadu bit tarbiyah ar-rabbaniyah. Ai min khasisati at-tarbiyah ar-rabbaniyah. Yang kedua, asani rabbaniyatul masdar wal manhaj. Bahwa tarbiyah itu memiliki ya khasisah tarbiyah dalam sumbernya, masdar. Sumber dan metodologi manhajnya kan. Jadi
Sumbernya apa? Al-Quran karena bual masdar. Ar-Ra'is li tarbiyah Al-Qur'aniyah. Tastamidu minha usuluha wa tawjihatuha. Jadi Quran lah menjadi sumber. Sumber utama dalam tarbiyah itu Quran. Karena Quran sumber pengetahuan. Tastamidu minha, dia bergantung, bersandar padanya usuluha, dasar-dasarnya, wa tawjihatuha, dan arah-arahnya. Wa asal tarbiyah rubaniyah anatan zilu minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi dasarnya adalah tarbiyah rubaniyah itu dari Allah, yaitu sumbernya Quran. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami telah turunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk memberikan penjelasan pada sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmah. Serta juga kabar gembira bagi umat Islam. Ya, masdar dan manhaj sama lah ya. Manhajnya juga adalah Quran. Baik, itu masalisan at-tadarruj. Ya, jadi tarbiyah juga butuh adanya tahapan. Gak mungkin kan anak bayi langsung dikasih tentang ilmu tafsir. Kan nggak mungkin juga anak baru merangkak dikasih ini bahasa Arab. Ya, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ya, ini fi'il amr. Jangan salah ya. Nggak bisa. Nah, nanti bertahap. Kalian juga kan sudah laksanakan itu. Kita sudah melewati. Ya. Dulu ya kalian mungkin masuk TK, bahkan sebelum masuk PAUD, ya. Kalau ibunya dititipkan, ya, atau dimasukkan. Kemudian setelah itu naik ke SD, kemudian SMP atau SMA. Ya. Nah itu baru kuliah. Ini tahapannya. At-tadarruj sunnatun kauniyatun ibtidaan fi insya'i hadzal kaun. Ya. Jadi ya, yang namanya gradual dalam kehidupan itu adalah sunnah kauniyah. Dia merupakan hukum alam, dimulai dari penciptaan alam semesta. Wa Allah subhanahu lam yansha al-kaun dum'atan wahidatan malqutu alaihi. Allah nggak ciptakan itu ya alam semesta itu sekaligus jadi langsung semuanya jadi kan. Ini matahari, ini bumi, ini bulan, ini gunung-gunung, ini manusia, semuanya enggak. Walaupun Allah mampu, ma'al qudroh, walaupun Allah mampu melakukannya. Namun, bal khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan alam semesta berupa langit dan bumi itu selama 6 hari. Walaupun sekali lagi ya Allah Maha mampu untuk melakukannya, tapi di sini Allah melakukan itu agar manusia juga mengikuti cara Allah dalam melaksanakan tarbiyah, yaitu tadarruj. Nah, wa yu'ariful mukhtasuna at-tadarruj fi tarbiyanahu. Nah, para ulama ahli tarbiyah itu menyampaikan bahwa tarbiyah itu adalah gradual, yaitu adalah al-irtiqo at-tasa'udi fi iksabil fardi ma'alil umur. Ya, jadi irtiqo tasa'udi artinya bahwa dia melangkah tangga demi tangga. Atas Saudi kan naik ke atas menggunakan tangga, kan nggak mungkin orang naik tangga langsung ke atas ya. Pasti tangga itu yang bagian pertama dinaikin, lalu naik ke kedua, ketiga, keempat kan gitu. Dalam iksab al-fardi ya, dalam mencapai seseorang itu ma'al umur, urusan-urusan yang tinggi atau kemuliaan ya. Au al-badu bisahli itu masa'bi, atau dimulai dari yang mudah kemudian yang sulit. Ini gradual nih, dari yang mudah kepada yang sulit. Wal intiqal fi ta'allum minal basit ilal ma'qadi mura'atan lil furuq al-barbiyah bainal muta'allimin. Atau juga berpindah dari belajar yang sederhana kepada yang luar biasa ya. Al-basit yang sederhana ya, yang mudah lah gitu. Al-mu'qid yang sulit-sulit atau yang apa? Yang rumit lah gitu kan. Dengan memperhatikan al-furuq al-fardiyah, memperhatikan perbedaan-perbedaan anggota tubuh ya, anggota individu, bainal muta'allim di antara para pelajar. Wal qudrah al-aqliyah al-fahmi, dan juga kemampuan dalam memahami, wal istidab wal isti'ab, dan juga dalam menguasai. Haitsu inna furuqan katsiratan bainan nas istidadatin wa qudratihim an-nafsiyah. Sebagaimana kita paham kan bahwa manusia itu memiliki keragaman dalam pemahaman. Kalian di semester 4 ya. Ini kan beragam. Ada yang cepat menerima, ada yang sedang, ada yang mungkin
menerimanya nanti ketika diulang lagi kan. Jadi baru dipaham, baru memahami kan. Butuh ada pengulangan misalkan. Ini kan tarbiyah juga harus demikian. Oh, tidak ada manusia yang cepat langsung dalam kehidupannya sejak lahir sudah pinter. Walaupun ada tapi sekian banding sekian ya. Mungkin ada 1 juta banding 1 lah gitu kan. Dari manusia yang pinter. Nah, atadun fi tarbiyah fil Qur'anil Karim, nazal Qur'an al-Karim munajjaman. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an turun juga tidak sekaligus. Al-Qur'an turun secara bertahap selama berapa? Ya, tahun sana nazal Qur'an. Nah, 22 kamu yang hafizah? 22 Kalau bahasa Isri ya, 23 ya. Di Mekah berapa? Salah asroh sana ya. Kalau di Mekah 13 tahun, di Madinah asroh sanawat. Atau mungkin min hifzihi, sehingga ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur, bertahap, memungkinkan sahabat-sahabat menghafal wa tilawatihi, membacanya, wa fahmi memahaminya, wa idrakil umur, wa yakunu dzalika aunan ala sabati fi nufusin. Jadi kalau mengenal berbagai perkara sehingga menjadi sarana penolong keteguhan dalam jiwa mereka. Qala ta'ala ya wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi qur'ana jumlatan wahidatan nuzila 'alaihi qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linsabita bihi wa ada kawarakana tartil. Ya, orang kafir memang meminta kepada Rasul, kenapa sih aku nggak turunkan seperti kitab lain sekaligus aja jumlatan wahidatan ya. Tapi Allah mengatakan bahwa sengaja Allah turunkan secara bertahap diusabita bihi wa ada untuk mengokohkan hati. Baik, wal muta'ammil lil Qur'anil Karim yajidu jawanib min at-tadarrus nazkuru minha. Dalam Al-Qur'an itu juga mestinya kita juga memahami bagaimana caranya untuk kita bertahap ya dalam pemahaman atau dalam pengenalan. Nah, Quran terutama. Awalan atadud fil hifzi wal fahmi. Kita juga antum kalian ya senantiasa bertahap dalam menghafal dan memahami ayat Al-Quran. Ya, tidak sekaligus kan. Atadul fintizail fasid, al-fasid, al-fasid wa tasbit sahih min aqaid wa ibadat. Bertahap juga dalam mencabut atau juga memberantas kerusakan dan mengokohkan yang benar-benar yang baik, baik dari akidah maupun juga ibadah. Artinya nggak sekaligus ya, oh ini ada kemaksiatan, hancurkan. Tapi butuh tahapan dulu. Ya, tahap bagaimana mengenalkan kebaikan, menyadarkan pelakunya, dan berbagai macam. Masa lisan atau pintiza ilmu munkar min al-adat wal akhlaq wa tasbit al-furu'. Juga bagaimana membatalkan atau juga menghilangkan kemungkaran dari berbagai kebiasaan akhlak dan juga menguatkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini tadarus dalam ya tarbiyah. Baik, tsumma yalihi asyumul wa takamul. Pasyumul fi tarbiyah Qur'ani ta'ni anaha tatanawal kullu jawanibil hayah. Jadi maksudnya syumul adalah tarbiyah itu mencakup segala aspek kehidupan. Wa tahtam bil insan kakulin, dan memperhatikan manusia sebagai satu kesatuan. Ruhuhu wa jismuhu wa aqluhu wa nafsuhu. Ya, sebagaimana tadi yang kita bahas masalah majalat kan. Kan majalah tarbiyah ada 4 kan. Nah, ini yang dirangkum dengan ruh, jiwanya, jisimnya, akalnya, dan juga nafsuhu. Wa anaha tasmulu kulul azmina wal amkina. Dan tarbiyah itu juga mencakup segala aspek baik dimensi waktu maupun juga tempat. Jadi yang namanya tarbiyah Quran itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di Amerika, di benua Eropa atau di benua Afrika, di Arab dan berbagai macam. Waktunya juga sejak dahulu sampai sekarang relevan. Nah, pasyumul fi tarbiyatani ana tarbiyatun syamilatun jami' jawan di saksiyah al-insaniyah lil muslim. Al-jismu al-aqlu ar-ruhu. Bahwa maksud dengan syumul adalah tarbiyah itu mencakup segala aspek pribadi manusia muslim, baik tubuhnya, akalnya, maupun juga rohnya. Kemudian innaha, ayatnya bisa dibaca ya. Innaha syamilatun jami' fi akhir mujtama. Yang namanya syumul itu adalah mencakup seluruh
kelompok masyarakat. Ya. Dimanapun ya, tarbiyah Islamnya harus ada, atau juga bisa dipraktekkan. Ya. Mau bentuknya ormas misalkan, atau juga bentuknya yang kelompok-kelompok lain, ya. Itu tentunya masuk dalam tarbiyah. Fala taktasiru ala fi'atin duna ukhra, tidak terbatas pada satu kelompok tanpa yang lainnya. Al-Quran ihtamma bitifli kahtimamihi bisyam. Al-Quran juga senantiasa memperhatikan anak-anak, sebagian juga memperhatikan pemuda-pemuda. Wahtama kadzalika bisyuyuh wal ajais, juga memperhatikan orang-orang yang sudah tua. Tarbiyatul syamlat al-mar'a karrajul, juga mencakup wanita sebagaimana laki-laki. Fahifazun ala salamatil ummi asnal hamli da'a li tahqiqi hajatiha wa ma'amatiha bi ahsani ma yumkin, untuk menjaga keselamatan, ya, bayi yang akan lahir kan, atau saat di dalam kandungan. Da'a li tahqiqi hajatiha, maka berdoa untuk mewujudkan kebutuhan hal-hal yang diinginkan dengan sebaik-baiknya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudawruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin famsiku alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Tsumma akhiran inna tarbiyatun syamil likul azminah wal amkinah. Ya. Jadi tarbiyah Islamiyah, tarbiyah Qur'aniyah itu mencakup berbagai dimensi waktu dan tempat di mana saja bisa dilakukan. Ya. Al-Qur'anul Karim robba bitawjihatihi al-jail alladzi asa fi zamanin nubuwah wa mauda'ah. Quran itu membina, mengarahkan generasi-generasi sepanjang masa, ya, baik zaman Nabi maupun setelahnya. Wa yawi kadzalika al-insan fi asrina hadir wa mustaqbal. Sekarang kita ditarbiyah, ke depan juga akan ada tarbiyah. Wa tatabi sumuliyat tarbiyah al-Qur'aniyah min qudratin atau min qadril wadi' laha ala idraki wa ma'rifati saghiril umur wa kabairiha. Bahkan mengiringi kesempurnaan atau juga kecakupan tarbiyah itu, baik masalahnya kecil maupun yang masalah remeh atau yang besar dan serius. Dan falam taftalid qabiliyatul manhaj fi tatbiq ala zamanin duna akhar. Ya, tarbiyah Islamnya itu sama sekali tidak diperselisihkan. Phone Ustaz, sinyalnya Ustaz. Ustaz, telepon. Kirain channel aku yang naruh. Ya, dikirain. Aisyah, ada Aisyah gak? Ada. Syah, nanti minta kontak buat print ya. Yang itu apa sih? Kirim ke grup. Dibarengin aja semuanya. Boleh, boleh. Kirim aja dulu. Nanti kalau misalkan itu baru.
Syah, ada 33 slide. Iya, dikit lah itu mah. Betul. Baik, tadi terpental ya. Nah, Ustaz. Gimana? Lanjut. Tinggal, tinggal lagi ya, dikit lagi ya. Ini tinggal satu lagi nih. Sampai selesai saja. Nah, Ustaz. Jadi tadi bahwa tarbiyah Islamiyah itu atau tarbiyah adalah wakiliyah yang memang senantiasa realistis ya, tidak mengawang-awang, tidak apa kepada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh setiap jiwa kan. Yang kecil membutuhkan tarbiyah tapi dengan kapasitasnya, yang besar juga demikian dan sebagainya. Terakhir ya, walakhir al-wasatiyah, dia adalah moderat, dia berada di pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. At-tarbiyah Al-Qur'aniyah tarbiyatun mutawazinah. Tarbiyah Quran itu adalah tarbiyah yang sangat seimbang. Hai itu ya kama yazu al-Islam bil wasatiyah, yang mana mencirikan Islam itu adalah moderat. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahidan. Fa idzan fatarbiyah Islamiyah tuwazin bainal asya'. Tarbiyah Islam itu sangat seimbang antara berbagai sisi. Wa tamilu ila an takuna hunaka nutfah tuwazinu baina jawab dan haya mukhtalifah. Ya, yang mana condong pada ya di antara jalan nutfah itu beragam. Ayat wazin masalah bainan nazariyah wa tatbiq tarbiyah. Dia seimbang antara teori dan praktek dalam tarbiyah. Dia seimbang ya, bagaimana teori dan prakteknya itu memang tidak pernah bisa hilang. Wa bainal haya dunia wal haya al akhirah. Banyak kehidupan dunia dan akhirat. Sama tuwazinu bainal haya al madiyah wal haya arwahiyah. Bagaimana juga Islam ingin menyeimbangkan antara hidup yang mana membutuhkan materi, tapi juga hidup yang harus membersihkan jiwa. Allah Ta'ala di surat Al-Qasas wa batagi fima taqawlu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa kebahagiaanmu di dunia. Jadi Quran mengarahkan bagaimana caranya kita menggapai kebahagiaan akhirat, tapi landasnya ada, yaitu dunia. Kalau Quran ini ayatul muslim aniyah mulal hayat dunia bijatil amal dan ukhra. Quran juga tidak meridhoi, tidak menginginkan seorang muslim itu mengabaikan hidup dunia hanya untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Tidak boleh kan? Udahlah, saya nggak perlu bekerja, saya nggak perlu belajar, yang penting akhirat saya dapat. Kan? Nggak bisa. Dunia harus tetap dicari atau didapat, digapai. Kan? Sehingga
Di dunianya kaya, di akhiratnya bahagia. Di dunianya dia mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, di akhirnya tentunya juga akan meraih keridhaan karena digunakan untuk beribadah. Ada wallahualam bishawab, nanti kita bahas yang lainnya ya. Mungkin bagian aslinya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya mungkin online juga ya karena sudah masuk bulan Ramadan. Baik, hal min soalin pembelajaran terakhir. Hmm. Mafi, Maaf ya, Ustaz. nanti saya tolong untuk bahas sedikit yang absen ya, Nah, Ustaz. yang hadir. Nah, Ustaz. Baik, dan naktafi hilafna idapun wa naktafi sana di kafaratil majlis. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma bihamdika Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta ilaha wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran. Salam